Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga masih tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada video pembelajaran kali ini ibu akan memaparkan materi mengenai besaran fisika dan pengukuran. Nah, Ananda sekalian pasti sudah pernah atau bahkan sering ya pergi ke pasar, ke warung, ke minimarket, ke supermarket untuk membeli suatu barang. Biasanya kita kalau membeli suatu barang, kita akan melihat ada angka yang menyatakan suatu berat atau ukuran suatu benda. Misalnya kalau Ananda ke pasar disuruh sama ibu atau ayahnya untuk membeli cabai sekilo, itu harus ditimbang dulu kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Apa itu besaran? Nah, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sementara satuan didefinisikan sebagai pembanding suatu ukuran tersebut. Nah, sementara pengukuran apa? Pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan antara besaran dengan satuan yang telah ditetapkan. Ada 4 hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai besaran pokok, yang kedua besaran turunan, yang ketiga adalah pengukuran, dan yang keempat adalah manfaat pengukuran itu sendiri. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang tidak diturunkan dari besaran lainnya. Sementara besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok sendiri terdiri dari 7 jenis, yaitu seperti dam panjang, massa, waktu, kuat arus, kemudian intensitas cahaya, suhu, dan jumlah zat. Sementara besaran turunan banyak, contohnya kecepatan, gaya, kemudian volume, dan lain-lain. Nah, sementara pengukuran merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran dengan satuan yang tepat dan sesuai alat ukurnya. Kita ketahui alat ukur ada banyak ya jenisnya. Ada alat ukur massa, ada alat ukur waktu, ada alat ukur panjang, kemudian ada alat ukur juga untuk suhu. Nanti secara seksama akan kita pelajari. Sekarang ibu harap Anda semuanya konsentrasi dan fokus menyaksikan video. Ananda sekalian, satuan besaran pokok disebut juga satuan dasar. Besaran pokok mempunyai lambang satuan yang berbeda-beda dengan satuan besaran lainnya. Besaran pokok tersebut adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Berikut adalah tabel dari besaran pokok berdasarkan satuannya. Kemudian besaran turunan diperoleh melalui penurunan 2 atau lebih besaran pokok. Berikut adalah contoh besaran-besaran turunan. Ada 2 macam satuan yang sering digunakan dalam skala internasional, yaitu sistem metrik dan sistem Inggris. Sistem metrik terbagi 2, yaitu MKS, meter kilogram sekon, dan CGS, sentimeter gram sekon. Berikut adalah tabel konversi satuan berdasarkan awalan. Nah, semua besaran mempunyai dimensi. Dimensi adalah simbol dari suatu besaran. Jika dimensi suatu besaran telah diketahui, jenis besaran tersebut dapat pula diketahui dengan mudah. Berikut contoh-contoh dimensi dari besaran pokok. Selanjutnya kita membahas pengukuran.
Di samping ini adalah gambar yang menunjukkan proses pengukuran. Ketika seseorang menimbang benda, artinya orang tersebut sedang membandingkan bobot benda menggunakan timbangan yang telah distandarkan skala massanya. Ketelitian dibutuhkan pada saat pengukuran, yaitu ukuran ketepatan yang dapat dihasilkan dalam suatu pengukuran. Ketelitian bergantung pada skala terkecil yang dimiliki suatu alat ukur. Nah, kita akan melihat di berikut ini gambar-gambar alat ukur yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alat ukur panjang, yaitu alat yang digunakan dalam mengukur panjang suatu benda. Di antaranya ada mistar atau penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Mistar biasanya digunakan dalam kegiatan menggambar atau mengukur panjang suatu benda yang tidak terlalu panjang. Sementara jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu pipa atau paralon. Nah, mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu bahan atau pelat yang sangat tipis. Selanjutnya, kita kenal pengukuran massa. Alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca. Neraca dalam masyarakat dikenal dengan istilah timbangan. Prinsip kerja neraca memanfaatkan gaya gravitasi yang bekerja pada benda berdasarkan prinsip-prinsip kerja tuas. Berikut adalah contoh-contoh dari neraca yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada neraca Ohaus, timbangan pasar, neraca badan, neraca digital, dan neraca analitik digital. Kemudian untuk mengukur waktu, dalam kehidupan sehari-hari biasanya alat yang kita temukan adalah jam, arloji, atau stopwatch. Dan untuk mengukur suhu, biasa kita gunakan termometer. Bagaimana anak-anak ibu sekalian? Sudah mulai paham tentang besaran dan pengukuran? Nah, manfaat pengukuran yang sangat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat membandingkan atau memperoleh nilai atau ukuran dari suatu benda dan membandingkan ukuran tersebut dengan benda yang lainnya. Semoga materi besaran dan pengukuran ini dapat menjadi bahan pelajaran bagi Ananda sekalian, dan tetap semangat ya untuk terus belajar. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi pada tatap muka di kelas. Sampai jumpa.